Perkenalkan, nama saya Salsabila Pratiwi, NIM 2301611040, kelas 5 BDG B102, Prodi Bisnis Digital. Nah, saya di sini ingin berbagi pengetahuan dengan mata kuliah Manajemen Pengertian dan Inovasi. Yuk, mari kita simak videonya dengan judul Manajemen Pengetahuan di UMKM. Apa sih Kak UMKM itu? UMKM itu penting ya guys bagi perekonomian Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, memberikan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan jumlah yang signifikan, UMKM berperan penting dalam menyediakan produk dan layanan bagi masyarakat. Manajemen pengetahuan juga penting loh guys diterapkan untuk UMKM yang terus berkembang. Contohnya definisi manajemen. Manajemen pengetahuan adalah proses mengelola dan memanfaatkan pengetahuan yang ada agar lebih efektif, membantu UMKM dalam mengambil keputusan tepat dan meningkatkan produktivitas. Manfaat bagi UMKM dengan menerapkan manajemen pengetahuan, UMKM dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing, serta menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Nah, kita masuk ke konsep dasar. Apa aja sih Kak yang harus dipahami di pengetahuan UMKM? Nah, ini dia pengetahuan tacit dan eksplisit, yaitu ada 3 ya guys. Yang pertama, pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan. Contohnya, seorang koki berbagi rahasia resep yang hanya diketahui oleh dirinya, mengandalkan pengalaman dan keterampilan pribadi. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah informasi yang dapat dituliskan atau diajarkan. Misalnya, buku resep yang mencakup langkah-langkah dan bahan untuk membuat masakan tertentu, mudah diakses oleh semua orang. Contoh dalam UMKM, pengetahuan tacit dan eksplisit saling melengkapi. Misalnya restoran menggunakan resep tertulis, sementara koki menggunakan intuisi untuk menciptakan rasa yang unik pada hidangannya. Nah, selain itu, proses manajemen pengetahuan ada terbagi 3 loh guys. Yang pertama, penciptaan, penyimpanan, dan pembagian. Pertama, penciptaan. Penciptaan pengetahuan di UMKM melibatkan proses berbagi ide dan pengalaman. Melalui diskusi kelompok, karyawan dapat menciptakan pengetahuan baru yang lebih bermanfaat untuk usaha. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan pengetahuan mengacu pada merekam informasi penting dalam format yang mudah diakses. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan dokumen digital atau sistem manajemen untuk menyimpan data. Yang terakhir, pembagian. Pembagian pengetahuan adalah langkah penting agar semua anggota tim dapat memanfaatkan informasi melalui pelatihan dan media sosial. Pengetahuan dapat dibagi dengan mudah di dalam UMKM. Apa sih Kak yang sangat penting dalam dunia UMKM? Yang sangat penting itu alat dan metode ya guys, yaitu penggunaan dokumentasi, pelatihan, dan media sosial dapat membantu memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan manajemen pengetahuan. Emang ada ya Kak warung makan yang sukses dengan menerapkan manajemen pengetahuan? Ada dong, mereka menerapkan 3 langkah ini. Yang pertama, mencatat resep. Salah satu strategi sukses adalah mencatat resep. Pemilik warung berbagi catatan resep secara tertulis, membantu karyawan untuk menyiapkan hidangan dengan cara yang konsisten dan lezat. Yang kedua, berbagi pengalaman. Melalui berbagi pengalaman, staf saling belajar dari kesalahan dan keberhasilan.
Diskusi rutin diadakan untuk meningkatkan pelayanan dan memperkenalkan ide-ide baru ke pelanggan. Dan yang ketiga, pelatihan karyawan. Ini sangat penting ya guys. Pelatihan antar karyawan secara berkala, meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang bermanfaat. Ada juga loh guys, cara praktis untuk mengelola pengetahuan. Yang pertama, mencatat resep, menyimpan catatan resep untuk konsisten rasa, berbagi pengalaman, menghimpun cerita sukses antar pemilik UMKM, pelatihan antar karyawan, menyediakan sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, dan membangun komunitas, menciptakan grup untuk berbagi tips and tricks. Ada gimana kak caranya agar UMKM menyebar luas? Nah, itu dia, kita harus menerapkan digitalisasi pengetahuan dengan penggunaan aplikasi, media sosial, dan grup chat bisnis. Itu membantu UMKM mengelola pengetahuan dengan lebih efisien, mempercepat pembagian informasi dan kolaborasi antar anggota tim. Terus gimana kak tantangan dan solusinya? Nah ini dia, mari kita bahas. Nah, UMKM juga sering loh guys mendapati kendala umum seperti waktu terbatas, kurangnya teknologi, hambatan budaya. Banyak pemilik UMKM menghadapi keterbatasan waktu untuk mengelola pengetahuan, kegiatan sehari-hari yang padat, sering membuat mereka mengabaikan pencatatan dan berbagi informasi penting. Nah, banyak juga loh guys beberapa UMKM tidak memiliki akses ke teknologi modern yang dapat memfasilitasi manajemen pengetahuan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menyimpan dan membagikan informasi di era digital. Dalam beberapa kasus terdapat hambatan budaya yang menghalangi proses berbagi pengetahuan, rasa malu atau kebiasaan menyimpan informasi sendiri dapat menurunkan efektivitas manajemen pengetahuan. Segitu dulu ya guys informasi pengetahuan dari aku. Bye bye.